Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen AAGD Ajusta Eskom MM. Yang saya hormati ketua kelas serta ketua perwakilan kelompok. Yang saya hormati teman-teman yang mengikuti presentasi online pada malam hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Harga Barang Komoditas Kebutuhan Pokok Masyarakat. Sehubung dengan pesatnya perkembangan teknologi yang signifikan di era globalisasi saat ini memberikan banyak manfaat dalam kemajuan teknologi di berbagai aspek, baik aspek ekonomi maupun aspek sosial dan aspek lingkungan. Penggunaan teknologi yang berkembang pesat telah banyak membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, baik pekerjaan rumah maupun pekerjaan kantoran dan lain sebagainya. Dalam hal ini, manusia sebagai subjek pengguna teknologi harus dapat bertransformasi dalam memanfaatkan teknologi yang ada saat ini maupun pengguna teknologi di masa yang akan datang. Adaptasi manusia dengan teknologi yang telah berkembang wajib untuk dipelajari serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di era Revolution Industrial 4.0 merupakan era perkembangan teknologi yang sangat masif. Dalam hal ini, teknologi dapat dikatakan sebagai sarana dan atau tools yang paling efektif dalam meningkatkan perkembangan serta peradaban umat ke arah yang lebih baik. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya majunya suatu peradaban manusia sangat bergantung kepada teknologi. Secara tidak langsung, teknologi telah mampu mengubah semua kebiasaan lama yang dilakukan dalam aktivitas sehari-hari dalam kehidupan manusia. Untuk menghadapi tantangan perubahan global yang begitu pesat, dengan adanya teknologi, semua kegiatan yang dilakukan manusia lebih efisien dan terarah. Menanggapi permasalahan yang ada di atas dan juga mencari solusi dari permasalahan tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai penggunaan teknologi dalam kehidupan manusia sehari-hari, manfaat serta implementasi, di mana di dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada efisiensi dari penggunaan teknologi. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah, maka hal ini dapat ditarik rumusan masalahnya seperti apakah dengan adanya Revolution Industrial 4.0 akan mempermudah semua pekerjaan manusia, dan apakah dengan adanya kemajuan teknologi begitu pesat akan memberikan dampak positif dari berbagai aspek, baik aspek sosial, ekonomi, maupun aspek lingkungan. Tujuan dari penelitian makalah ini antara lain, tujuan dari makalah yang hendak dicapai dari sistem informasi penjualan harga barang komoditas kebutuhan masyarakat ini adalah terwujudnya bisnis yang dijalankan lebih efisien dengan menggunakan teknologi, serta dengan adanya teknologi diharapkan dapat mempermudah semua pekerjaan yang dijalankan sehingga mendongkrak produktivitas bisnis tersebut. Manfaat penelitiannya antara lain sebagai penambah wawasan mahasiswa. Yang kedua, sebagai bahan acuan untuk mengetahui perubahan yang begitu pesat di Revolution Industri 4.0. Yang ketiga adalah sebagai referensi mengembangkan ilmu di dalam bidang teknologi. Manfaat antara lain adalah manfaat praktis, yaitu sistem informasi penjualan harga barang komoditas kebutuhan masyarakat merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam sebuah perusahaan agar setiap e-commerce yang datang dapat memberikan pemberitahuan maupun inovasi terhadap konsumennya mengenai suatu harga barang dengan menggunakan teknologi. Yang kedua adalah sebagai suatu bahan pertimbangan dalam sebuah perusahaan bisnis untuk dapat menggunakan teknologi seoptimal mungkin. Yang ketiga, dengan adanya teknologi yang berbasis aplikasi sangat membantu para e-commerce dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, akurat, dan terarah. Lalu ada solusi pengembangan. Aplikasi ini dikembangkan dengan tujuan agar fungsinya bisa berjalan efektif dan juga efisien bagi para penggunanya, seperti membuat perencanaan awal yang baik, menentukan prioritas serta segmentasinya. Manfaat program antara lain, satu, untuk mengetahui harga kebutuhan pokok. Yang kedua, memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembelian suatu barang. Yang ketiga adalah dengan adanya aplikasi penjualan barang pokok yang berbasis teknologi dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan suatu barang komoditas. Visi misi dari proyek ini adalah satu,
visinya peningkatan pelayanan masyarakat secara menyeluruh dalam pemantauan harga kebutuhan bahan pokok demi terwujudnya kebutuhan masyarakat setempat. Misinya terdapat 3 cakupan antara lain sebagai sarana yang dapat memudahkan masyarakat untuk memantau suatu barang. Yang kedua, memberikan pelayanan dengan cepat dan akurat dan terarah. Yang ketiga adalah memudahkan masyarakat dalam menjaga untuk keperluan barang kebutuhan sehari-hari. Itu dari bab satunya. Mungkin bab 2-nya bisa diterangkan oleh teman-teman. Untuk bab 2-nya, setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang kami lakukan. Penelitian yang pertama berhasil ditemukan adalah penelitian yang ditemukan oleh Yuni Andriani tahun 2019 yang berjudul Perancangan Aplikasi Pantau Harga untuk Kebutuhan Bahan Pokok di Ketapang berbasis Android. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan serta memantau perkembangan harga pokok setiap harinya di pasar. Yang kemudian dalam perancangan aplikasi ini ada beberapa sistem yang terkait di dalamnya, yaitu perangkat lunak atau software adalah program komputer yang terasosiasi dengan dokumentasi perangkat lunak seperti dokumentasi kebutuhan, model desain, dan cara penggunaannya. Ada 3 karakter dalam perangkat lunak. Yang pertama ada software, adalah program komputer. Kemudian ada software engineer, warehouse, barang produksi. Selanjutnya yang B ada Android, adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler sentuh seperti telepon pintar atau smartphone dan komputer tablet. Kemudian yang C ada website atau situs yang dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam, atau gerak, kemudian animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terikat yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Selanjutnya ada bahan pokok. 9 bahan pokok atau sembako adalah kebutuhan masyarakat kita dan merupakan komoditi utama sebagai acuan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa jenis sembako, yaitu ada beras sagu dan jagung, kemudian gula pasir, sayur-sayuran dan buah-buahan, lalu daging sapi, ayam, dan ikan, kemudian susu dan telur, lalu minyak tanah atau gas LPG, serta garam berlodium dan bernatrium. Kemudian ada e-pasar. Secara luas adalah terjadinya hubungan antara penjual dan pembeli baik secara langsung atau bertemu muka maupun secara tidak langsung, yaitu melalui telepon, surat, faksimili, atau internet dalam melakukan jual beli barang dan jasa. Selanjutnya ada pernyataan layak disebut pasar atau bukan, yaitu adanya calon pembeli dan penjual, kemudian adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, lalu terjadi hubungan penjual dan pembeli secara langsung ataupun tidak langsung, dan yang terakhir dan keempat ada terjadi proses tawar-menawar. Selanjutnya ada System Development Life Cycle atau SDLC, adalah keseluruhan proses dalam membangun sistem melalui beberapa langkah. Ada beberapa model SDLC, yaitu model yang cukup populer dan banyak digunakan adalah waterfall. Selanjutnya ada aplikasi penjualan harga barang komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Berikut adalah panduan dan isi pada aplikasinya. Yang pertama ada halaman welcome. Halaman ini muncul ketika pertama kali membuka aplikasi. Jika ingin melewati halaman ini, kita bisa mengklik login dan yang berada di bawah kemudian akan masuk dan dilanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya yaitu halaman login atau utama. Halaman ini muncul setelah halaman welcome. Konsumen diminta untuk memilih pilihan menu pada menu belanja yang ada di dalam aplikasi login ini.
Selanjutnya ada halaman formulir barang. Halaman ini berisi jumlah barang, nama barang, kualitas barang, dan update terbaru dari data komoditas barang. Selanjutnya ada halaman pendataan. Halaman ini kita dipermudah dengan data barang komoditas dan dapat mengetahui tanggal-tanggal yang akan kita jual. Kemudian ada penutup dan saran dilanjutkan oleh teman saya. Penutup dan saran, penutup. Dengan selesainya makalah yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Harga Barang Komoditas Kebutuhan Pokok Masyarakat ini, dalam rangka untuk memenuhi tugas riset penelitian yang berorientasi kepada kemajuan teknologi, serta pendalaman pengetahuan studi ilmiah yang diberikan oleh dosen pengampuh mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya sebagai penulis subjek dalam makalah ini mendapat banyak ilmu tentang kemajuan teknologi, terutama dalam aplikasi berbasis online shop, bisnis, serta pentingnya menerapkan teknologi dalam bisnis. Guna dapat meningkatkan efisiensi dan reputasi bisnis di mata konsumen, sehingga bisnis yang dijalankan memiliki daya saing yang tinggi antar perusahaan maupun antar pelaku usaha. Dengan menggunakan teknologi di dalam bisnis, diharapkan dapat mencapai profitabilitas yang maksimum. Saya juga mendapat banyak referensi dari buku, artikel, internet, dan sebagainya dalam perihal menyusun makalah ini. Saya sadar makalah yang saya buat ini jauh dari kata sempurna. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyusun makalah ini. Hanya ini yang dapat saya paparkan dalam makalah ini. Salah dan janggal saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk kesimpulan, ISKM Sistem Informasi Penjualan Harga Barang Komoditas Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah sebuah aplikasi belanja online yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang pokok dan atau barang kebutuhan sehari-hari yang berbasis teknologi atau online shop. Aspek aplikasi dari teknologi adalah suatu aspek yang berkenan untuk memudahkan konsumen dalam mengetahui harga suatu barang yang dibutuhkannya. Selain itu, aspek teknologi merupakan sarana atau tools dalam memberikan kemudahan terhadap konsumen untuk membeli suatu produk, barang, ataupun jasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.